Bro Miki, ya ini salah satu teman saya, sama-sama kami dari seminari, jadi sama-sama juga tertarik hal-hal berkaitan dengan teologi, filsafat, ya salah satu juga tentang leadership juga ya. Terima kasih untuk Hmm. kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Izinkan saya berbagi dulu mengenai apa yang kami tulis bersama saya dengan Pak Geri nanti. Saya nggak lama, mungkin ya bisa dikatakan ya paling setengah jam. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Geri untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian. Nah, buku ini sangat menarik sekali bagi kami karena memang leadership itu bagi kita di dunia pekerjaan maupun ya dalam dunia pekerjaan tentu sesuatu yang sering lah ya kita mendengar bahwa suatu organisasi harus mempunyai kemampuan di dalam hal kepemimpinan dan tentu kita juga banyaklah belajar atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan tentang kepemimpinan. Nah, yang menariknya membedakan pada saat saya menulis waktu itu saya mengajak Pak Geri ya. Jadi Pak Geri ini juga adalah generasi ketiga. Nanti beliau akan menceritakan bagaimana beliau di usianya muda juga belajar untuk memimpin. Nah, dan Pak Geri juga memberikan kesempatan ke kami. Kami punya konsultan namanya Building Image Consultant. Jadi kami juga pernah mengajar di Saga, tempat Pak Geri berkarya, Saga dan Maju Makmur di Papua sana. Nah, jadi saya melihat bagaimana penerapan leadership kepemimpinan antar generasi dari generasi pertama dari kakeknya Pak Geri, kemudian ayahnya Pak Geri sampai kepada Pak Geri. Nah, itu bagi kami sesuatu yang menarik. Ya, waktu saya men-challenge ke Pak Geri, jadi saya bertanya kepada Pak Geri, kira-kira kita topik apa? Nah, nanti ada perjuangan masing-masing lah ya. Nah, bagi saya pribadi ini adalah sebenarnya buku keempat ya, buku keempat yang saya tulis. Ya, memang saya senang menulis ya baru sejak pandemi lah ya. Jadi sejak pandemi saya senang menulis. Jadi hal itulah yang membuat saya merasa bahwa penting sih berbagi. Nah, ini beberapa karya tulisan saya dan saya pernah juga bagikan di Circle juga kupas bukunya tentang pertama emotional spiritual journey juga pernah ya. Kemudian ya saya juga sebagai seorang hamba Tuhan juga di seminari, jadi saya juga menulis tentang berkaitan dengan iman Kristiani saya. Dan juga saya aktif, jadi semua tulisan saya benar aktif di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian atau teman-teman punya LinkedIn, akun profesional, nah di situ saya aktif selama 2,5 tahun. Jadi baru pertama kali lah saya punya akun media sosial. Jadi saya orang old ya, karena generation X, jadi nggak terlalu senang hal-hal berbau media sosial. Tapi COVID melatih saya, memaksa saya supaya bisa lebih terlibat di dalam memberikan sumbangsi apa yang sudah 17 tahun saya bangun sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan SDM, dan saya menulisnya. Nah, inilah gambaran tentang saya. Nah, di dalam buku kami ini, jadi desainnya itu saya ngobrol dengan Pak Geri, saya bilang, oke, saya coba nanti meninjau di dalam buku itu ada dua aspek. Pertama adalah dari leaders mindset-nya. Jadi kenapa mindset sangat penting? Karena tadi kepemimpinan itu tidak hanya bicara keterampilan, tapi dimulai dari bagaimana peta berpikir ataupun bagaimana pola pikir atau attitude yang dimiliki orang seorang leaders. Nah, bagi saya waktu menuliskan dalam buku ini ternyata saya melihat bahwa memimpin diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada sebenarnya memimpin orang lain. Jadi dimulailah dengan memimpin diri sendiri dan kemudian bagaimana pola pikir sebagai seorang pemimpin. Nah, saya melihat dari konteks ingat tadi bahwa kami sampaikan bahwa di dalam konteks family business ya. Jadi kenapa family business menjadi penekanan? Karena saya beberapa riset yang saya lakukan ternyata 85% perusahaan-perusahaan baik itu TBK yang ada sekarang maupun perusahaan-perusahaan besar nasional baik itu TBK ataupun yang non TBK itu mereka ternyata semua di bidang family business ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun di dunia yang masuk Fortune 500 itu bisa dikatakan mereka juga adalah family business. Jadi itu menjadi concern waktu saya menulis tentang leadership bagaimana di dalam penerapan family business bersama dengan Pak Geri kita diskusi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita melihat kami leader secara mindset, kemudian kami membahas tentang skillful-nya leader. Jadi keterampilan apa sih yang dimiliki seorang leader? Nah, memang banyak ya keterampilan yang mereka miliki, tapi kami lebih kepada applicable yang mereka butuh. Intinya adalah bagaimana mereka
leaders create a leader. Jadi a leader create a leaders. Jadi bagi kami adalah bagaimana seorang pemimpin itu harusnya bisa menciptakan seorang pemimpin. Nah, keterampilan bagaimana menciptakan pemimpin inilah yang perlu dilatih. Dan itu salah satu kami hanya di dalam buku ini hanya menuliskan 4 hal, yaitu mengenai coaching, kemudian mengenai konseling, kemudian mengenai delegasi dan mentoring. Nah, itu yang bagi kami lebih lebih bisa menciptakan seorang leaders. Jadi sebagai seorang leader, bagaimana dia meng-create atau menciptakan seorang leaders dengan menjalankan keempat hal-hal tersebut. Ya, jadi ini menjadi bagian yang kami tekankan. Nah, kemudian nanti di bagian ketiga buku ini adalah nanti akan disampaikan oleh Pak Gary. Itu adalah bicara tentang generational leadership. Jadi kami ingin memetakan bagaimana kepemimpinan itu mulai tadi dari mindset-nya, ya, mindset dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Kemudian bagaimana skillful yang mereka diperlengkapi dari generasi pertama dan sampai generasi ketiga, sehingga itu menjadi nyata. Oh iya, ternyata ingin menyajikan, menyampaikan kepada pembaca kami bahwa di dalam kepemimpinan pun ternyata aspek kepemimpinan dalam diri sendiri, mindset-nya, skillful-nya itu antar generasi pun ada sesuatu yang mereka harus bisa legasikan, mereka harus bisa wariskan sehingga menjadi nilai-nilai di dalam kepemimpinan yang harus dimiliki. Bahkan nilai-nilai ini harus terus bertumbuh dan istilah kami adalah berakar, bertumbuh dan berbuah di sepanjang generasi yang ada. Nah, itulah yang membuat buku ini serasa bagi kami pribadi berdua menulis ada serasa lebih hidup, lebih nyata, lebih bisa melihat bahwa intinya seorang kepemimpinan itu bagaimana di dalam menjalankan suatu kepemimpinan dalam suatu family bisnis. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian saya selalu membuka dengan kata pendahuluan ataupun kata di dalam saya mengantarkan buku ini, saya mengatakan bahwa selalu di dalam saya mengajar selama 17 tahun tentang leadership, ada 3 pertanyaan besar yang selalu muncul. Jadi, apakah kepemimpinan itu hanyalah sebuah pengetahuan saja atau sebuah seni? Kemudian yang kedua, apakah kepemimpinan itu banyak menggunakan sebuah rasional atau menggunakan juga sebuah emosional? Dan apakah pemimpin itu punya faktor DNA-nya lah, istilah born, atau juga harus ada diciptakan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan dasar yang selalu ditanyakan dalam setiap pelatihan, dan saya menjelaskan kepada audiens saya selama 17 tahun bahwa kepemimpinan itu memang harus terintegrasi ke 6 hal tersebut. Jadi bagaimana mindset mereka harus dimunculkan. Jadi seorang pemimpin itu memang harus ada pengetahuan. Jadi mereka harus banyak membaca. Harus dituntut mereka juga banyak membaca, mendengarkan beberapa pengetahuan-pengetahuan, ya, membaca, mendengarkan dan sebagainya. Dan itu juga ada seninya karena kita berelasi dengan orang yang kita pimpin adalah punya secara emosi, punya seni bagaimana menghadapi mereka dan sebagainya. Jadi ada seninya. Kemudian juga bagaimana kita pasti menyajikan di dalam kepemimpinan itu pasti harus ada data-data atau fakta dan sebagainya. Sehingga kita juga banyak di dalam mengambil suatu keputusan yang sulit pun kita harus punya menggunakan rasional seperti apa. Nah, bagaimana meminimal resiko dan sebagainya. Dan tentu juga ada faktor emosi yang selalu harus mereka sustainable, yang mereka harus selalu pertahankan. Tingkat kematangan mereka di dalam setiap mengambil keputusan, setiap dalam situasi kritis apapun, nah, mereka ada faktor emosi yang mereka harus mereka jalankan dan harus mereka pikirkan dan harus mereka rasakan. Dan yang terakhir, dari hasil riset itu juga dikatakan, saya salah satu mengambil apa yang dikatakan Pak John Calvin Maxwell pada suatu saat dia melakukan suatu seminar internasional untuk dia hadir beberapa pemimpin dunia dan juga beberapa pemimpin perusahaan. Dia melakukan survei, ternyata kebanyakan mereka adalah 85% itu adalah dibentuk. Jadi mereka tadi leader, create a leader. Jadi kebanyakan memang 85% adalah mereka muncul ke kepemimpinan karena dibentuk. Karena organisasi suatu perusahaan itu kan berkembang terus, jadi mereka membutuhkan para pemimpin. Nah, bagaimana leaders itu harus create leaders. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ternyata ada karena krisis membawa orang, ya bisa dikatakan sampai 5% itu memunculkan kepemimpinannya. Nah, tapi ada juga dari riset itu mengatakan 10% itu adalah karena dia punya born. Jadi dalam konteks bahwa mereka memang punya bakatnya, atau mereka juga memang, ya nanti mungkin salah satu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Gary bagaimana beliau salah satu yang tentu saya yakini adalah born. Jadi punya bakat yang sudah dia miliki,
ya di dalam ini. Atau mungkin kalau saya selalu mengatakan kayak kerajaan lah ya. Biasanya kayak kekaisaran kerajaan itu kan ada board yang mereka punya paket kepemimpinan. Tapi kalau dalam organisasi, saya melihat juga dalam family business ada mereka yang punya bond seperti itu. Ada yang mereka memang punya bakat yang sudah sejak DNA-nya lah ya, yang mereka punya tentang kepemimpinan tersebut. Nah, jadi keenam faktor ini harus terintegrasi dan kita harus memahami bahwa inilah kepemimpinan situasi kepemimpinan yang harus kita miliki. Nah, dari situ kami membaca, nah dimulai dari kepemimpinan terhadap diri sendiri. Nah, saya memulai bahwa ternyata banyak kita itu tidak dapat melihat lebih banyak tidak bisa melihat tentang diri ya. Mungkin mereka lebih melihat kepada dirinya itu lebih banyak memaafkan terhadap dirinya, tapi lebih menekan kepada tidak dapat melihat diri sendiri seperti melihat kepada orang lain. Nah, itu yang kadang-kala saya melihat bahwa kepemimpinan diri sendiri itu jauh lebih penting sebenarnya. Contoh yang kedua, dia lebih keras terhadap orang lain daripada diri sendiri. Jadi saya melihat bahwa kepemimpinan, makanya kenapa kepemimpinan itu sebenarnya lebih harus dilatih bagaimana personal leaders-nya itu lebih diutamakan ya. Nah, kuncinya aja kepada saya melihat aja kepada kepemimpinan diri sendiri. Jadi kalau dia sudah beres istilah kita, beres dengan kepemimpinan terhadap dirinya sendiri, maka dia akan bisa memunculkan untuk memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain. Jadi kalau dia hanya keras pada orang lain, tapi dia tidak keras kepada dirinya sendiri, atau bisa dikatakan dia tidak melihat apa yang menjadi kekuatan dia atau menjadi yang harus dia perlu improve, maka dia sebenarnya belum bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin orang lain karena dia belum berhasil untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, salah satu banyak yang saya tulis di situ, salah satunya adalah bagaimana dia harus berani keluar dari zona nyamannya, berani mengambil resiko, ya. Kemudian dia harus punya. Nah, ini yang satu menarik juga di buku itu saya tulis bahwa seorang pemimpin yang efektif itu setelah dia memimpin dirinya sendiri juga sebenarnya juga harus efektif sebagai seorang followers. Nah, jadi yang saya juga tekankan di dalam tulisan tersebut bahwa ya kalau Anda menjadi seorang pemimpin terhadap diri sendiri dan Anda menjadi seorang pemimpin yang efektif, maka seorang pemimpin terhadap diri sendiri harusnya dia belajar untuk menjadi seorang pengikut yang efektif. Nah, di situ saya menuliskan ya beberapa hal bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif harus menjadi seorang follower yang efektif. Nah, dari situ apa yang bisa saya paparkan juga, ternyata pemimpin itu juga dia harus menjadi agen perubahan, membawa perubahan. Jadi dia harus bisa tidak hanya mempengaruhi, tapi membawa suatu perubahan. Kenapa? Karena ya bisnis, ya dirinya sendiri selalu terus mengalami perubahan-perubahan. Dan dia juga akan bertumbuh sesuai dengan tingkat kematangan emosi. Nah, salah satu pendekatan yang saya lakukan dengan dengan kematangan emosi dan spirituality, dan juga salah satu dia harus punya visioner yang jelas. Karena disitulah peran seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin di dalam memimpin dirinya sendiri ini, ya tadi saya katakan dia harus kembali saya katakan dia harus keras pada dirinya sendiri, dia harus juga menjadi seorang effective follower, dia juga harus membawa perubahan, dia juga harus mempunyai kematangan secara emosional dan spiritualitas, dan juga dia harus sebagai seorang visioner. Karena kenapa demikian? Karena dia membawa para pengikutnya menuju ke apa yang menjadi visi. Nah, dalam organisasi dia jelas apa yang mau dia bawa dalam kepemimpinan dia. Nah, nanti Pak Giri akan menjelaskan bagaimana antara generasi pertama sampai generasi ketiga, bagaimana terjadi kesinambungan terhadap visi dari organisasi atau perusahaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Giri seperti apa, mulai dari kakeknya, ayahnya, dan sebagainya. Jadi harus suatu visioner yang jelas, yang harus terlihat dan nyata oleh dari seorang pemimpin untuk melihat dia akan membawa seperti apa para subordinate-nya atau para followers-nya. Nah, dari situ baru kami melihat bahwa ternyata salah satu pendekatan kami, nah ini menarik, itu adalah dengan kasih. Kenapa kasih? Ternyata saya mengambil salah satu buku yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak membaca, itu tentang kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Nah, servant leadership adalah bagi saya pribadi mengatakan di samping adanya transformational leaders, maka titik tertinggi seorang pemimpin adalah kepemimpinan melayani. Kepemimpinan melayani sangat penting. Kenapa? Salah satu aspek dengan kasih dia melayani, berarti ada suatu sacrifice, ada suatu nilai yang dia harus korbankan. Jadi seorang pemimpin harus berani mengorbankan. Nah, ini yang saya mengatakan bahwa kepemimpinan yang melayani itu adalah puncak bagi saya, tertinggi di dalam seorang pemimpin. Kenapa? Dia harus berani berkorban, dia harus memiliki kasih. Nah, termasuk bagaimana dia harus dikritik, berani menerima teguran, ya, berani menerima masukan yang mungkin yang bisa dikatakan masukan-masukan itu yang mungkin menyakit
dalam arti ya kalau saya menulis adalah memerahkan telinganya dan sebagainya. Nah, jadi di sini harus ada implementasi, saya sebut dengan DAN, yaitu adalah disiplin, openness, dan need empathy. Nah, inilah bagian yang saya tulis tentang kepemimpinan terhadap diri sendiri, bicara tentang leaders mindset. Nah, dari situ kami menuliskan mengembangkan. Nah, tadi sudah dilengkapi secara leaders mindset. Nah, kemudian bagaimana skill-nya? Oke, mereka sudah punya karakter, punya mindset yang baik, punya attitude yang seperti yang saya gambarkan tadi, bagaimana dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri sehingga bisa mempengaruhi dengan efektif para subordinate-nya. Maka kita lengkapi sekarang. Nah, itu adalah salah satu adalah dengan coaching. Memang saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ken Blanchard dalam situational leadership. Terus terang saya mengambil hal demikian dan juga banyak membaca buku-buku karangannya Pak John Calvin Maxwell. Ya, jadi saya melihat bahwa coaching itu sangat penting. Kenapa coaching sangat penting? Tadi saya katakan 17 tahun saya di bidang training, 17 tahun saya di bidang coaching, 17 tahun saya di bidang mentoring. Jadi saya melihat seorang leader, critical leader itu bagi kami adalah sangat penting bagaimana mereka harus punya kemampuan skill coachingnya. Nah, menjadi masalah saya melihat adalah apa yang kita coaching. Nah, apa yang kita coaching ya, dan itu selalu saya melihat. Nah, ini di dunia sales atau di dunia kita pelatihan selalu melihat tiga aspek, yaitu kita akan mengembangkan mereka di head-nya, ya, pengetahuan mereka dan sebagainya, pengetahuan dan pengalaman mereka, kemudian di heart-nya, kemudian yang tiga di hand-nya, skill-nya. Nah, itu yang mereka harus dikembangkan. Ya, jadi coaching. Nah, bagaimana mereka harus dilatih, dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Nah, biasanya bagaimana coaching, bagaimana kompetensi seorang coach, ya, leader sebagai seorang coach. Nah, di situ di buku dijelaskan secara applicable, secara praktis. Bahkan beberapa tips-tips kita tulis di situ. Jadi seorang coaching, apa bedanya dengan konseling misalnya. Salah satu saya mengatakan di dalam coaching itu kita bisa melakukan secara grup. Tapi kalau konseling, karena yang di touch itu adalah bagian motivasinya mereka atau bagian personal, maka harus dilakukan secara personal. Beda dengan coaching. Dan salah satu saya mengatakan coaching bisa kita lakukan salah satu dengan yang biasa kami lakukan adalah dengan training. Nah, dengan training, melatih, kemudian lecturing dan sebagainya. Dan itu membuat mereka menyadari. Briefing pun bagi saya adalah coaching. Nah, itu saya harus menjabarkan kepada mereka skill-skill apa yang mereka, kompetensi apa sebagai seorang coach yang bisa dilatih, ya apa yang sebagai seorang leader untuk mereka melatih dan mengembangkan followers mereka atau supported mereka. Nah, baru kemudian masuk kepada konseling. Nah, konseling di sini karena tadi adalah berkaitan dengan attitude atau sikap mental daripada anak buah kita atau berkaitan dengan motivasi mereka, maka lebih personal. Dan itu pendekatannya akan berbeda. Nah, karena saya juga belajar di seminarian, kita juga belajar tentang pastoral counseling dan sebagainya, kami cukup mendapatkan beberapa teknik-teknik counseling. Nah, saya menjelaskan kaitannya tetap di bidang bisnis. Jadi kaitan bisnis itu seperti apa? Nah, selalu karena bicara tentang bisnis, pasti selalu larinya adalah kepada kinerja. Jadi coaching, counseling, termasuk nanti delegating dan mentoring, itu selalu kita harus melihat kepada kinerja. Ujung-ujungnya pada kinerja, untuk meningkatkan kinerja daripada subordinate kita. Nah, itu yang saya menekankan. Walaupun counseling ini adalah sesuatu yang bagi saya, jelas pengalaman saya mengatakan kebanyakan para leader, para manajer, itu mereka menghindar untuk melakukan konseling. Karena tadi mereka pun belum tentu beres dengan dirinya mereka. Jadi banyak mereka yang tidak punya skill untuk konseling. Tapi saya bilang, ya tetap harus mereka jalankan karena ini berkaitan kinerja. Karena ada yang mereka harus diukur. Kenapa mereka tidak mencapai kinerja itu? Mungkin ada aspek tadi, motivasi mereka mundur, atau mereka mengalami suatu sakit hati, atau apa dan sebagainya. Nah, di situ saya jelaskan bagaimana skill-skill dasar lah sebagai seorang leader yang harus dimiliki pada saat mereka melakukan konseling. Jadi beberapa kompetensi juga yang dasar yang mereka, keterampilan yang mereka harus miliki. Nah, dari situ apa yang saya ingin sampaikan, ternyata setelah mereka para leaders itu dilengkapi coaching, counseling, nah skill yang berikut tadi ada delegating. Kenapa delegating penting? Karena tadi kebanyakan para leader di sini mereka one man show. Jadi mereka lebih banyak seperti kayaknya mereka apa ya? Seperti kalau John Calvin Maxwell mengatakan sepertinya mereka nggak siap untuk digantikan. Jadi mereka merasa one man show-nya itu merasa bahwa mereka butuh. Jadi banyak kasus-kasus di dalam John Calvin Maxwell mencerita tentang Henry Ford senior, Henry Ford junior, atau beberapa perusahaan yang mereka seolah-olah nggak mau melepaskan. Jadi nggak mau melepaskan, kenapa? Mereka juga nggak mau belajar untuk mendelegasikan.
Nah, kenapa delegasi ini penting? Sebenarnya karena level mereka sudah tertinggi, apalagi misalnya kayak Pak Giri, misalnya sudah termasuk di dalam level tertinggi, maka dia kan harus lebih banyak memikirkan strategi. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan teknis, banyak pekerjaan-pekerjaan secara apa namanya managing people-nya, dia sudah mulai harus delegasikan kepada level ataupun di bawahnya. Nah, itu bagaimana family business bisa melakukan demikian. Pengalaman saya di beberapa konsultan yang saya lakukan di beberapa perusahaan itu bahkan sampai founder ya merekrut misalnya untuk CS pun dia harus terlibat. Sebenarnya kan nggak harus, sudah nggak harus sudah mempercayakan. Kenapa? Dia menurut instingnya, apa bukan? Ya saya katakan dikatakan intuisinya. Dia tahu bagaimana seorang CS. Tapi bagi saya kan harus sudah mulai dia melakukan pendelegasian dan bagaimana bekerja secara SOP, standar operating prosedur yang ada dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa delegasi harus tetap dijalankan. Yaitu tadi, leader create a leaders. Jadi bagaimana seorang leader itu memikirkan. Nah, pendelegasian ini harus jelas. Dan sejauh mana beban pekerjaan yang didelegasikan, sejauh mana tanggung jawab dipercayakan kepada calon-calon pemimpin atau calon-calon suksesi yang akan menggantikan mereka. Supaya mereka, para pemimpin-pemimpin ini, lebih banyak berpikir secara strategik di dalam pengembangan bisnis mereka ataupun organisasi yang mereka pimpin. Nah, delegasi itu penting. Di samping juga delegasi sebenarnya itu membantu karir daripada anak buahnya. Ya, kemudian bagaimana juga membantu sebenarnya mereka untuk melatih networking. Jadi in harmony atau harmonisasi di dalam organisasi itu bisa terjadi pada saat delegasi itu berjalan. Dan itu akan memunculkan kalau dalam istilah kita ada star, bintang-bintang baru atau calon-calon kalau di dalam talent management dikatakan super keeper yang akan menolong kita untuk mempersiapkan mereka dari keeper super keeper. Jadi bukan lagi masuk mereka hanya orang-orang common, orang-orang yang biasa. Nah, itulah pentingnya pendelegasian dan saya juga mengharap berpikir bahwa para leaders harus belajar untuk mulai melakukan pendelegasian. Dan terakhir, baru kami bicara tentang mentoring. Nah, mentoring ini apa sih? Selalu menjadi pertanyaan, apa bedanya coaching dengan mentoring? Saya katakan mentoring, kalau coaching mungkin lebih banyak kita secara formal, ya, di dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi mentoring itu jauh lebih mendalam, in-depth. Kenapa? Secara informal dan formal kita bisa lakukan. Karena saya ingin mempersiapkan orang yang sungguh-sungguh. Jadi saya nggak bisa memilih beberapa orang, misalnya saya sebagai pemimpin, saya akan milih orang-orang profesional di dalam bisnis keluarga yang memang dia akan bisa menjadi secara profesional yang mereka juga akan menduduki posisi-posisi. Dan itu banyak contoh di beberapa perusahaan-perusahaan family business melakukan demikian. Jadi mentoring itu bedanya dengan coaching mungkin lebih formal dan dalam waktu juga mentoring itu jauh lebih lama daripada coaching. Coaching mungkin kita bisa tetapkan, oke dia kekurangan keterampilan seperti apa. Oke, misalnya kita tetapkan 1 bulan. Nah, mungkin tidak harus selesai. Tapi mentoring enggak, karena kita benar-benar tidak hanya aspek secara formal saja, tapi juga aspek informal. Kita harus bisa in-depth mengenal keluarganya dia, misalnya kehidupan dia, apa kegiatan ini, dan sampai seperti itu. Nah, saya mendekati mentoring ini adalah dalam multiplikasi sebenarnya, menciptakan multiplication effect di dalam kepemimpinan. Jadi dia harus bisa menciptakan para pemimpin-pemimpin baru. Kenapa saya gambarkan? Memang tadi 25 tahun saya ikut di dalam, saya agama Nasrani, bahkan ikut dalam namanya pemuritan. Saya jelaskan di situ, multiplikasi ini sangat penting. Jadi ada kelompok tertentu memang saya mempersiapkan mereka menjadi calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin nanti. Dan itu memang terbukti jauh lebih kuat dibanding saya hanya melakukan coaching pada mereka. Jadi mentoring itu jauh lebih bisa saya masuk sebagai mentor ke dalam mereka. Dengan saya melihat pengalaman 25 tahun, saya melakukan pemuritan yang tadi saya katakan, multiplication effect. Dan itu mulai tetap membentuk akarnya mereka, ya pertumbuhan mereka, sampai mereka berbuah. Dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin nanti. Nah, itulah yang membuat saya dan Pak Giri meyakini bahwa mentoring ini juga sangat penting yang dilakukan. Ya, jadi nggak ada lagi alasan mereka no understanding, no time, no responsibility. Itu sudah menjadi kewajiban mereka. Jadi keempat hal ini, keterampilan ini memang harus menjadi kewajiban yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa dikatakan menjadi pemimpin yang efektif. Jadi mereka harus bisa create leader, leader create a leader. Nah, buku itu memaparkan dalam hal-hal tersebut. Nah, kita juga ada beberapa implementation yang kami terapkan juga. Ya, saya disebut dengan BGA. Jadi baca. Kemudian apa yang mereka baca, kemudian apa yang didengarkan ya dari apa yang mereka lihat, kemudian bagaimana mereka gali, catat. Ya, seorang pemimpin harus banyak menggali dan mencatat, menemukan, dan kemudian harus ada tindakan nyata. Nah, ini ada semacam komitmen yang mereka harus lakukan. Dan di setiap pelatihan, kita juga menerapkan BGA ini. Jadi baca, gali, dan aksi.
Nah, itulah menjadi bagian dari buku ini yang saya tulis, bagian saya. Dan bagaimana untuk the next di dalam penerapan, di dalam family business yang di keluarganya Pak Gary, nah itu akan saya serahkan kepada Pak Gary. Jadi di bagian saya menceritakan tentang tadi leaders mindset, kemudian dimulai dari kepemimpinan diri sendiri dan pola pikir sebagai seorang pemimpin, dan yang kedua adalah bicara tentang skillful leaders. Jadi apa saja 4 yang tadi, ya mulai dari coaching, counseling, delegating, dan mentoring. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gary untuk